Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Si Tengku Imu, Imam besar Masjid Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah ini, yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini. Ada guru saya di sini, Tengku Haji Syukri Daud Bango. Mungkin beliau imam di Masjid Dayah, tapi beliau adalah kami sama-sama berguru kepada Profesor Dr. Muhyiddin Wali, Abuya Muhyiddin Wali, dan sama-sama naik haji tahun 2009 yang lalu. Beliau sekarang lebih terkenal dengan pimpinan Latif Siribe. Jadi salam sama beliau. Yang saya hormati guru-guru yang lain yang hadir di sini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Hari ini saya diminta oleh adik-adik saya GPS Gerakan Pemuda Sungguh untuk memberi tausiah di Masjid Raudhatul Jannah. Raudhatul Jannah, taman surga. Mudah-mudahan semua jamaahnya menjadi penghuni surga. Amin. Saya ingin memberi motivasi kepada pemuda-pemuda, walaupun kelihatan jamaahnya lebih banyak yang sudah bukan lagi pemuda, tapi pemuda ada juga, ada sejumlah pemuda. Kalau saya lihat bisa kita bagi tiga. 75% sudah dewasa, cuma 25% yang masih muda. Seharusnya terbalik karena ini gerakan pemuda subuh. Mungkin pagi ini belum terbalik, insya Allah ke depan pemuda-pemuda harus lebih banyak dari orang dewasa, dari jamaah dewasa. Saya pikir temanya harus dengan pemuda-pemuda juga, pemuda. Jadi ketahuilah, dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, dan 10 tahun di Madinah. Di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang muda. Berapa usia mereka? Di bawah 15 tahun, di bawah 18 tahun. Kalau kita sebut lebih daripada 300 sahabat muda, anak-anak sahabat, lebih dari 300 sahabat muda, anak-anak muda yang usianya 17 tahun, ada yang 16 tahun, 15 tahun, ada yang 20 tahun. Itu di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi pagi ini saya ingin mengambil sebuah nama yang paling mulia di dalam Islam. Karena nama yang paling mulia di dalam Islam adalah dua menurut hadis sahih riwayat Muslim. Yani yang paling mulia nama manusia adalah Abdullah, artinya hamba Allah. Yang kedua Abdurrahman, itu nama-nama yang paling mulia. Nama-nama lain boleh tapi di bawah itu. Nama yang paling disukai oleh Allah nama Abdullah dan Abdurrahman. Jadi sebelumnya saya ingin menghormati lebih jauh lagi semua guru-guru saya yang hadir di sini. Juga di sini juga ada guru kita dari jemaah Ahad Arafah. Jadi Ustadz Dul Arafah baru hadir. Mungkin juga ada di sini dari gerakan subuh lainnya. Jadi semua saya hormati ya. Dari Jumat Berkah ada Pak Syamsul Fatah tadi saya lihat. Dari GPS memang tuan rumah pagi ini ya. Dari apa lagi? Semua ada ya. Alhamdulillah. Langsung kita ingin memperkenalkan Abdullah yang pertama. Oh, di sini ada hadir Abdullah. Saya mau kasih hadiah. Orang yang bernama Abdullah. Ada? Tunjuk tangan. Puna ada Abdullah no, tunjuk jalo. Ane muda Abdullah nah. Mesti doang. Padahal ayah Nabi kita yang ke Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Baiklah kita sebut Abdullah pertama yang luar biasa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa beliau? Itu adik sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yahjur Rasulullah. Anak pakcik Rasulullah. Abdullah bin Abbas. Apa kelebihannya? Beliaulah yang paling ahli dengan Al-Quran ini. Tidak ada dua. Setelah Rasulullah langsung Abdullah bin Abbas yang paling mengetahui tentang Al-Quran, baik dalam makna lahiriah maupun batiniah Al-Quran. Abdullah bin Abbas enggak ada. Abu Bakar tunduk sama Abdullah bin Abbas, Umar tunduk, Utsman, Ali bin Abi Thalib semua tunduk. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya ingin mengetahui tentang hukum-hukum Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran." Datanglah kepada Abdullah bin Abbas. Luar biasa. Yang kedua, saya ingin memperkenalkan Abdullah bin Umar. Siapa ini? Ini anak Umar bin Khattab. Anak Umar bin Khattab. Ini adalah sanad hadis yang ketiga, tiga besar. Yang paling banyak menghafal hadis adalah Abu Hurairah. Yang kedua Aisyah Ummul Mukminin. Dan yang ketiga Umar, Abdullah bin Umar. Ini Abdullah yang paling hebat. Abdullah bin Umar. Dan pemilih akhlak yang paling luar biasa. Suatu hari di dalam Masjid Nabawi ada sahabat-sahabat senior di situ. Ya, nah Abu Bakar sini, nah Umar bin Khattab, nah Utsman bin Affan, nah Ali bin Abi Thalib, nah Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Zubair dan lain-lain. Jadi urung-urung senior. Lalu ditanya, dites oleh Rasulullah semacam kuis.
Coba kamu sebutkan pohon apa yang selalu berbuah. Itu pertanyaannya. Seorang sahabat senior pun tidak tahu. Engkau yang paling tahu ya Rasulullah. Engkau yang paling tahu. Abu Bakar tidak tahu. Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, semua tidak tahu. Kemudian Rasulullah menyebutnya pohon kurma. Pohon kurma. Kemudian pulang Abdullah bin Umar ini dengan ayahnya, dengan Umar berkata, yuk jauh. Dalam perjalanan kata Abdullah bin Umar, Bapak, lun tupu benar rumah, halun jauh itu. Lun hormati Abu Bakar, lun hormati drone Bapak Umar ni kata. Lun hormati Utsman, lun hormati sahabat-sahabat Rasulullah. Lun anumi. Bagus anak. Kamu bagus menghormati orang tua. Anak sok-sok jago. Jadi lurus gitu kan, padahal orang Tuhan lumpur ganyan seolah-olah hebat ya. Padahal kita harus menghormati orang-orang tua. Tunggu-tunggu imung dan yang lebih dihormati walaupun kita lebih jarang. Jadi Abdullah bin Umar memiliki adab yang luar biasa. Memang adab itu hokal di bawah ilmu. Jadi letak orang-orang jarang ini hanya menghormati orang tua alim. Dan binasa karena dengku-dengku awalnya keramai. Keraman, anak pun dah tinggalkan orang tua. Jadi lon masuk orang tua lagi ya. Orang tua penceramah di masjid raya. Nah, teruslah penceramah hana daturi dari luar. Laju menjadi penceramah terkenal, binasa sampai diusir di masyarakat. Kita cari sebab apa Ustaz? Rupanya hana duri ya Ustaz Allah. Ya oleh kan dia duri kita yang oleh hana menonjol yusiro, akhir buat hana diterima oleh masyarakat. Kibanci supaya kita disenangi oleh orang, hormati orang tua. Jadi kenapa Tengku Syukri Daud Pango rayu? Karena kau yang menghormati orang tua, menghormati Abu Amran Wali, menghormati Abu Ya Jamaluddin Wali, menghormati Abu Ya Doktor Abu Ya Profesor. Rayu kita tapi yang lawan orang-orang tua, ulama-ulama besar, kita yang akan hancur, akan jatuh. Ya. Jadi akhlak mulianya Nabi Abdullah bin Umar. Ya. Ini daling ke Abdullah ketiga. Abdullah ketiga, ini luar biasa haji. Abdullah ketiga adalah Abdullah bin Amr bin As. Siapa ayahnya? Amr bin As adalah panglima Rasulullah yang kemudian juga penakluk Mesir dan Palestina. Ya. Penakluk Mesir dan Palestina. Maka Amr bin As menjadi pahlawan nasional di Mesir, di Republik Arab Mesir. Di Kairo masjidnya sangat besar. Saya 3 kali salat jamaah di situ. Karena saya kagum kepada Amr bin As. Walaupun beliau terlambat masuk Islam. Tetapi Amr bin As, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya seorang anak yang bernama Abdullah bin Amr. Apa hebatnya pemuda ini? Hebatnya Abdullah bin Amr, dia mendengar Rasulullah menyebutnya, sebentar lagi akan lewat seorang penghuni surga. Besok dia nguping lagi. Jadi Rasulullah masih menyebut yang kemarin, sebentar lagi akan lewat penghuni surga.
Hari ketiga dia dengar lagi ucapan Rasulullah, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Ternyata lewat seseorang. Ada yang menyebutnya Waraqah, ada yang menyebutnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang lewat itu, sahabat Rasulullah. Dia itu penghuni surga kata Rasulullah. Jadi Abdullah bin Amr ingin tahu apa amalannya sehingga dia disebut 3 hari berturut-turut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengikuti di belakang. Wahai paman, saya ada masalah dengan bapak saya di rumah. Saya tidak bisa pulang ke rumah. Bolehkah saya bermalam di rumah paman? Oh boleh nak, boleh anak muda. Yuk ikut saya. Dia bermalam di rumah itu. Padahal dia tujuannya ingin melihat apa amalan dari orang tua ini. Dia tidak tidur, dia ingin ngintip apakah orang tua ini bangun tengah malam, lalu pergi ke sumur mengambil wudu dan kembali ke kamar, lalu salat tahajud misalnya, atau berzikir. Ternyata tidak juga. Malam kedua juga tidak. Malam ketiga juga tidak. Biasa-biasa saja. Lalu Abdullah bin Amr memberanikan diri. Wahai paman, Rasulullah menyebut anda begini-begini, penghuni surga hari akhirat. Apa amalan anda? Saya tidak pernah mendengar gemerci air engkau berwudu. Tapi apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas itu? Saya ambil wudu maghrib, Aisyah salat tahajud, tidak pernah batal wudu saya. Saya beribadah tidak menampakkan sama orang ibadah-ibadah sunat saya. Dan saya berbuat baik dengan orang lain. Saya tidak punya musuh kecuali orang-orang kafir dan munafik. Saya sangat mencintai Rasulullah. Saya sangat mencintai kaum muslimin saudara saya. Akhirnya Abdullah bin Amr tahu, dia pulang. Sudah 3 orang Abdullah ya, 3 orang. Yang keempat Abdullah bin Ummi Maktum. Ini sudah populer juga. Ya. Siapa dia? Rupanya Abdullah yang satu ini tunanetra. Jadi diwajibkan salat jamaah. Ya. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya orang yang buta. Bolehkah saya tidak ikut salat jamaah? Rasulullah membolehkan yang pertama. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum pulang dengan tongkatnya karena dia tunanetra. Lalu dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abdullah, wahai Ummi Maktum, kembali. Kamu dengar azan? Iya, saya dengar azan ya Rasulullah. Tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk salat jamaah. Kamu harus hadir ke masjid. Maka Abdullah bin Ummi Maktum selalu hadir dan punya suara emas. Rasulullah juga mengambilnya sebagai salah seorang muazzin. Ada Bilal bin Rabah, Abdullah bin Ummi Maktum, dan ada satu orang lagi, lupa saya namanya. Itu muazzin Rasulullah, Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dan yang paling luar biasa, suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang lain sudah ada jaminan mereka itu masuk surga. Apakah saya masuk surga juga ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini janda tapi berjanda. Orang buta tidak masuk surga. Lalu dia menangis.
Dia menangis dan menangis. Air matanya seperti air sungai. Dia menangis, ya Rasulullah, saya butuh surga. Saya tidak membutuhkan orang apa-apa yang lain kecuali surga, ya Rasulullah. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, orang buta tidak masuk surga, karena penghuni surga semuanya bisa melihat. Kamu sudah lama diberitahukan oleh Jibril kepada saya, kamu adalah orang yang awal-awal masuk ke dalam surga. Sangat senang dia. Itulah yang aku cari, ya Rasulullah. Itulah surga yang aku cari, ya Rasulullah. Alhamdulillah, apalagi di surga nanti saya tidak buta lagi. Engkau orang yang pertama melihat Allah. Jadi gembira. Jadi saya ingin contohkan, dia itu gembira. Tapi saya bukan pemain sandiwara. Tidak bagus kalau saya tiru-tiru orang. Tadi nangis, tapi sudah diberitahukan oleh Rasulullah dia penghuni surga, dia gembira sekali. Itu Abdullah bin Ummi Maktum. Sudah 4, satu lagi yang terakhir mungkin. Ini namanya Abdullah bin Mas'ud. Pernah dengar kan? Sahabat Rasulullah yang dijamin juga masuk surga. Siapa dia? Dia sejak kecil, Abdullah bin Mas'ud ini orang yang lemah. Jadi ototnya lemah. Dia kan ada orang-orang yang kita lihat lemah ya. Walaupun sudah dewasa tapi lemah orangnya. Kecil lemah, kepo nang lemah. Lemah itu lemah. Robot ke lemah. Ayah harus mesti lemah, robot lemah. Ukun tu lemah, si lemah tu. Tapi kemudian dia jadi orang hebat, orang kaya. Anak-anaknya juga hebat sekali. Kan Pak Harun Silumi kan hebat ya. Tapi Tengku Zakaria itu nama asli ayahnya, Tengku Zakaria ya. Lemi rohbul ke. Ada anak-anak lemi jadi tetapi yang Abdullah bin Mas'ud ini walaupun beliau agak sedikit goyang waktu pergi-pergi karena lemah ya. Tetapi Allah muliakan dia. Di mana dimuliakan? Dialah yang memotong leher Abu Jahal dalam perang Badar. Dia ikut perang juga walaupun dia lemah. Ada pedang terbunuh di tangannya. Dia di belakang sedikit karena dia lemah, tidak bisa lari kencang. Lalu dia melihat 2 anak muda yang seperti terbang memanjung leher Abu Jahal. Abu Jahal tergeletak di situ, tapi tidak di lehernya. Lalu dia datang. Yang lain sudah lari. Ini dalam perang Badar sudah lari. Dia dari belakang. Oh, kamu Abu Lahab ya? Kamu Abu Lahab ya? Abu Lahab melihat. Oh, kamu orang lemah. Siapa kalah perang ini? Orang-orang kafir seperti kamu kalah. Dulu kamu sangat hebat. Bangun, kata Abdullah bin Abi Mas'ud. Mana bisa lagi, sudah ditusuk oleh, sudah jatuh. Lalu diinjak itu dada Abu Jahal ini, diinjak oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu diambil pedangnya, dipotong leher. Kemudian jadi Abu Jahal nih orangnya besar, kepalanya besar, rambutnya panjang. Dia coba angkat kepala itu, tapi tidak mampu karena dia lemah dia, burung lemah. Karena tidak mampu, dia
bahasa Aceh gehu. Gehu ule gemar bau bayang gehu. Hau gehu ba Rasulullah ditenda. Ya Rasulullah, aku telah memotong leher musuh Allah. Malaikat baru memberitahukan kepada aku bahwa engkau Abdullah bin Mas'ud isi surga. Abdullah bin Mas'ud. Dan masih banyak Abdullah yang lain. Mungkin tidak di kesempatan ini, di kesempatan yang lain. Saya ingin ingatkan kita semua, termasuk saya. Daripada kita memberi nama cucu, nama anak dengan bahasa Hindu, bahasa kita Weda, bahasa Sanskerta, alangkah baik kita kembali kepada nama-nama Islam. Tidak mesti Abdullah semua. Nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama ulama besar, silakan menjadi nama anak-anak kita, menjadi nama cucu-cucu kita. Yang perempuan silakan mengambil nama-nama istri Rasulullah, nama-nama ulama-ulama perempuan, silakan dapat pahala. Jangan, padahal si Sanskerta itu tidak ada sukunya di Indonesia, enggak ada. Orang Sanskerta itu sebuah suku yang ada di India. Dan jumlah mereka lebih kecil dari orang Aceh. Kita sekarang ada 4 juta lebih orang Aceh, 2 juta lebih. Sanskerta jenuh tinggal 1 juta setengah tu. Moyo habis orang Sanskerta. Tapi kata semua orang Aceh tu, ya lagi mah. Menyakan bahasa Sanskerta nan ke nan juta ke hana keren. Ya kan? Hana keren. Nan lun haru bahasa Sanskerta lah. Punya bahasa Arab yang gaut. Nama-nama nabi ka kuno, nama istri nabi ka kuno. Dina haru nama kitab Sanskerta lah. Bahasa pungo katanya galak ada ke bahasa Sanskerta. Tua katanya kepada bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Tua katanya kepada bahasa hadis. Tua katanya kepada bahasa agama katanya. Padahal nek tu katanya mandum bahasa Arab nang ke. Ayah nek katanya bahasa Arab, mak nek katanya bahasa Arab. Coba cucok ke bahasa Sanskerta, bahasa Hindu, bahasa orang Syirik. Nya yang galak orang Aceh jenuh. Berarti nya nak betul ni katanya. Jadi segala terlambat kembali kepada nama-nama Islam. Menyona bahasa Sanskerta ya tukar je. Ya baca catatan sipil nyon nanan elon aditama gerdam mama tukar kepada nama Islam. Nah yang bona Allah, tapi bahasa Sanskerta ya. Aditya, bahasa Sanskerta Aditya, Allah yang Maha Esa. Masa manakah Allah? Tidak mungkin manusia jadi Allah, tidak mungkin. Maka orang yang bukan cucu Aditya nyan arti Tuhan yang Maha Kuasa itu haram hukum. Hanya ada pegang mandum depan hari. Mandum cucu orang Aceh itu bahasa kita Weda, bahasa Sanskerta berdosa dia. Kembalilah kepada bahasa Arab. Atau bahasa Aceh asli juga. Dah bahasa Aceh asli. Bahasa Aceh asli contoh di abang putih, abang hitam, si panjang, sudah beli bintang. Masih lebih baik ketimbang bahasa Sanskerta.
Karena orang-orang sekitar bukan Islam, mereka menyembah Tuhan banyak, Hindu dan Buddha agamanya. Bangai tak kita dengar dari abunan juga bahasa sang sekitar. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.